Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Anton Setiawan dari Fakultas Teknik Universitas Siliwangi, jurusan Teknik Elektro, dengan nomor pokok mahasiswa 2072040. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua program yang saya buat ya, cara kerja pada sistem lahan parkiran. Yang dimana yang ke satu itu menggunakan timer counter ya, dan yang kedua menggunakan div up, div down, dan keep. Nah, tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah PLC dan juga sharing kepada kalian yang menonton ya. Semoga bermanfaat lah, tanpa panjang lebar dan ya memperpanjang waktu gitu. Lebih baik kita mempersingkat dan tanpa banyak basa-basi, mari kita lanjut ke aplikasi cek programnya. Kita buka project yang pertama, yaitu menggunakan sistem timer dan counter. Nah, di sini saya sudah merangkai ladder yang saya buat ini menggunakan timer dan counter ya. Yang dimana di sini ada sumber arus listrik yang masuk, kemudian di sini ada jalan masuk ya, palang pintu masuknya, kemudian di sini ada lahan parkirnya, dan di sini jalan keluarnya. Oke, di sini menggunakan timer, dan di lahannya kita dapat mengetahui dengan menggunakan counter, dan di sini juga menggunakan timer untuk palangnya gitu kan. Nah, oke, lanjut, kita akan mensimulasikannya ya, karena saya sudah membuat rangkaiannya. Oke, kita lanjut ke simulasinya. Nah, oke, kita nyalakan terlebih dahulu si arus listriknya. Nah, di sini belum ada reaksi ke palang pintu masuk maupun ke palang pintu keluar ya, dikarenakan belum ada instruksi untuk palang masuknya gitu kan. Nah, jika ada mobil lewat atau kendaraan yang lewat, ini sensor masuk akan menyala dan menyalakan timer. Kemudian palang pintu pun membuka ya, jadi mengangkat. Kemudian dalam hitungan 5 detik palang tersebut akan turun kembali. Nah, kemudian di sini masuk ke lahan parkirnya terhitung ya, kendaraan yang masuk ke lahan parkiran yaitu 1. Nah, bisa kita ulangi lagi. Kemudian ada yang masuk lagi dalam hitungan 5 detik, palang mengangkat. Kemudian dalam hitungan 5 detik lagi akan turun kembali gitu. Jadi untuk si timer mengangkatnya si palang itu 5 detik gitu kan. Jadi ini bisa menyesuaikan juga untuk di lapangan, mau berapa lamanya si palang mengangkat, kita bisa atur di set value-nya gitu kan. Mau berapa detik ya, kita ukur aja gitu kan, hitung berapa lama kendaraan masuk melewati si palangnya gitu. Nah, di sini ada kendaraan yang terdeteksi ya di lahan parkiran itu ada 2. Nah, kemudian yang salah satunya di sini akan kita tes bahwasanya si kendaraan akan keluar. Nah, untuk counter atau hitungan di kendaraan di lahan parkir akan berkurang. Kemudian si palang pintu pun seperti tadi, kita coba ulang lagi. Nah, di sini akan mengangkat lagi dalam hitungan 5 detik, kemudian akan menutup lagi gitu. Dan secara otomatis hitungan kendaraan yang ada di lahan parkiran akan berkurang. Nah,
Untuk dimana kala jikalau lahan parkirnya udah penuh, apakah palang pintunya akan terbuka atau enggak? Oke, kita akan simulasikan sekarang. Oke, kita akan percepat aja untuk membuat lahan parkirnya penuh. Di sini saya membatasi buat penuhnya lahan parkir itu dengan 10 kendaraan. 6 7 8 10. Nah, di sini udah penuh ya, 10/10 di set value-nya. Nah, jikalau ada sensor yang mendeteksi akan adanya kendaraan yang masuk, palang pintu akan otomatis tidak akan mengangkat meskipun hitungan detiknya menyala gitu kan. Hitungan detiknya 5 detik menyala timernya. Namun si palang pintu nggak akan terbuka. Ya dikarenakan apa? Ya dikarenakan di sini counter yang berada di lahan parkir udah memenuhi gitu kan, udah terpenuhi lah. Jadi udah penuh. Nah, si palang pintu masuk nggak akan membuka, yang mengisyaratkan lahan parkirnya penuh. Dan di sini sudah tertera dan tertera dengan lampu indikator ya. Di sini ada lampu indikator penuhnya akan menyala gitu. Oke, kita akan coba keluarkan salah satu. Masih tetap lampu indikator penuh. Karena kan masih 10/10 ya. Nah, lampu indikator mati dikarenakan si lahan parkir udah menjadi 9 kendaraan yang berada di lahan parkiran. Oke, mungkin sekian untuk simulasi program yang pertama, yaitu menggunakan timer counter ya untuk lahan parkiran. Oke, lanjut kita akan ke program kedua, yaitu menggunakan div up, div down, dan keep ya. Oke, kita buka program yang saya buat, rangkaian laddernya. Ini matikan dulu. Nah, ini adalah rangkaian yang saya buat untuk program kedua di lahan parkiran menggunakan sistem div up, div down, dan keep ya. Dimana sangat simpel rangkaiannya. Dimana di sini ada div up, kemudian div down, kemudian ini keepnya, jalan masuk dan jalan keluar, dan ini sumber arus listriknya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi ya, untuk mempersingkat waktu juga, kita lanjut ke mensimulasikannya. Oke, kita beri arus. Di sini bit masuk 1. Nah, di sini pengunci arus menyala ya, baik di jalan masuk maupun di jalan masuk ya. Cuma jalan masuk dikarenakan di sini IP untuk jalan keluar itu mengambil dari keep yang kedua. Nah, di sini bila mana ada mobil atau kendaraan yang masuk, sensor div up akan mendeteksi dan membuat palang masuk itu mengangkat dan mengunci dengan keep ya. Jadi ini enggak otomatis dikunci dengan menggunakan keep ya. Jadi akan terus mengangkat bila mana si div up-nya dinyalakan. Nah, kemudian untuk dimatikannya yaitu dengan cara menggunakan div down. Ya, di sini kita div down-nya dimatikan. Nah, kemudian si palang pintu pun akan turun lagi dan menutup jalan masuknya. Sama halnya dengan jalan keluar ya. Untuk palang keluar
bila mana ada sensor. Sebentar. Sebentar, maaf, ada kekeliruan di IP. Di sini harusnya harusnya seperti ini. Nah, melanjutkan lagi ya untuk jalan keluarnya. Bila mana ada kendaraan yang keluar dari lahan parkiran, div up akan mendeteksi ya sensornya, mendeteksi kendaraan dan nyalakan. Kemudian si palang pintu keluar akan mengangkat dan membuka jalan keluar. Nah, ini nggak akan otomatis turun kembali dikarenakan sistemnya dikunci sama keep ya. Jadi kita harus mematikannya lagi dengan menggunakan div down. Nah, kemudian si palang pintu pun akan turun kembali. Mungkin untuk penjelasan cara kerja untuk program ladder rangkaian ini ya, sistem lahan parkiran dengan sistem div up, div down dan keep. Mungkin sekian. Mohon maaf tadi ada kesalahan pengalamatan program di jalan keluar. Mungkin sekian. Mungkin sekian ya untuk simulasi dan penjelasan untuk program yang kedua. Nah, di sini kita dapat simpulkan ya kesimpulannya dari simulasi yang sudah saya lakukan, yaitu dapat kita lihat dari perbedaannya, yang dimana pada simulasi yang pertama itu cara kerjanya, yaitu program yang pertama dilakukan secara otomatis ya dikarenakan menggunakan timer ya. Sedangkan untuk simulasi yang kedua cara kerjanya yaitu dilakukan secara manual ya dikarenakan menggunakan push button div up dan div down nya. Mungkin sekian sih untuk penjelasan yang saya dapat mungkin sekian yang dapat saya simulasikan dan simpulkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat video yang saya paparkan untuk kali ini. Mohon maaf masih banyak ya kekurangannya, mohon dimaklum, saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.